Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man iltazama bi tariqatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jemaah Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa memenuhi seruan Allah melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Muttaqin. Ini keadaan yang patut kita syukuri karena Allah memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita di masjid kita ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita dan memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan Allah, pada masa akhir-akhir ada banyak fenomena, ada banyak hal-hal yang perlu disikapi berdasarkan perspektif agama. Taruhlah contoh tentang salam lintas agama. Salah satu contoh. Contoh yang lain misalnya ada banyak masyarakat itu yang terpapar judi online. Bahkan para wakil rakyat ini juga terpapar judi online. Bayangkan wakil rakyat, ya, polisi, pejabat-pejabat, sepertinya tidak masuk dalam logika. Kok bisa ya? Kemudian yang lain banyak juga terpapar pinjaman online. Bahkan ada satu instansi yang bangkrut akibat pinjaman online. Ini kerusakan-kerusakan yang muncul akibat tatanan kehidupan dalam arti yang lebih sempit. Tatanan negara itu sudah karut-marut, tidak karu-karuan, sehingga dampaknya itu ke masyarakat luas, ya, ke berbagai lini. Nah, para jamaah sekalian, kerusakan ini memang kalau kita runtut itu tidak serta-merta kerusakan masyarakat. Jadi masyarakat yang rusak itu karena rusaknya Umar, karena rusaknya pengelola masyarakat, orang yang dipercaya untuk mengelola negara, ya, mereka dipercaya oleh umat
untuk sebetulnya untuk menyejahterakan masyarakat. Ya, tapi karena pengelolanya ini tidak jujur, tidak baik, maka dampaknya ke masyarakat. Tapi jangan lupa, buruknya umarok itu karena buruknya ulama. Karena ulamanya kurang keras di dalam mengingatkan Umar. Kita tahu di dalam beberapa ayat dan hadis kedudukan ulama ya di mata Allah itu luar biasa. Karena ulama lah yang memiliki ilmu untuk menuntun manusia. Ya, jadi Nabi itu tidak meninggalkan dinar dan dirham, tapi meninggalkan ilmu. Maka siapa yang berilmu? Ya ulama. Ulama memiliki kapasitas ilmu, ya, ilmu agama maupun ilmu yang lain. Karena ulama ini ya menguasai beberapa ilmu. Dan di dalam Islam itu tidak dikenal dikotomi ilmu. Tidak ada ilmu agama, kemudian ilmu dunia, ya. Jadi artinya bahwa din itu mengatur kehidupan, mengatur dunia. Ya, maka ulama sebagai orang yang memiliki ilmu itu ini memiliki kedudukan yang strategis. Ya. Kalau katanya ulama tabi'in itu Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan laulal ulama lasaran nas kal bahaim. Kalau bukan karena ulama, kata Al-Hasan Al-Basri, manusia itu akan seperti bahaim. Bahaim itu binatang ternak. Kalau bukan karena ulama, ya. Jadi ini posisi strategis ulama. Ulama itu menuntun manusia supaya manusia ini ada di jalan Allah, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kalau ulamanya itu tidak berfungsi, ya, tidak berfungsi, maka masyarakat kehidupan ini akan menjadi rusak. Di sisi yang lain, ya tidak ada itu pewaris Nabi, ya, selain ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Nah, jadi yang mewarisi Nabi itu adalah para ulama. Bukan hanya mewarisi ilmu-ilmu agama, tetapi mewarisi Nabi sebagai penjaga. Nah, penjaga apa? Ya, satu penjaga ilmu agama, dua penjaga umat, menjaga umat dari kerusakan. Itu fungsi dan kedudukan ulama. Ya, jadi begitu tingginya ya kedudukan ulama. Di dalam ayat itu dikatakan innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Jadi hanya ulama lah. Jadi kata innama itu fungsinya membatasi. Hanya ulama sajalah yang takut kepada Allah. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Jadi hanya ulama sajalah ya hamba yang takut kepada Allah. Nah, karena itu ulama ini diharapkan ya di dalam masyarakat itu bisa menuntun masyarakat itu sehingga kehidupan itu menjadi baik, termasuk menuntun para umar. Nah, ini yang bahaya itu
itu kalau ulama itu sudah nuruti apa saja yang diinginkan oleh Umar. Harusnya itu menuntut, nah ini mengikuti, ya mengikuti saja apa kata Umar, apa kata penguasa. Ya kalau penguasanya itu, walaupun penguasanya baik, itu ulama harus senantiasa mengawasi mereka, mengingatkan apabila keluar dari jalur yang benar. Jadi ilingno, ya, diingatkan. Ya. Maka memang tugas utama ulama itu yang memberikan nasihat kepada siapa saja, terutama kepada umarok, ya, yang mengelola sebuah urusan masyarakat. Ya, jadi itu memberikan nasihat, kemudian melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi mengingatkan kalau bukan mengikuti penguasa. Maka ulama-ulama zaman dulu itu kalau ada ulama yang dekat dengan penguasa, itu ulama-ulama dulu itu kurang berkenan. Ya. Jadi ada hadis dari riwayat Ahmad, Rasul bersabda, halaku ummati alimun fajirun wa abidun jahilun wa syarrus syirari asrarul ulama. Kerusakan umatku, kata Nabi, adalah oleh ulama yang jahat. Alimun fajirun, jadi dia orang memiliki ilmu tetapi fajir. Jadi ulama itu kan jamak dari alim. Ya, alim itu orang yang berpengetahuan atau orang yang memiliki ilmu. Nah, ini orang-orang yang berilmu ini atau ulama ini fajir, ulama yang jahat. Wa'abidun jahilun, dan orang yang bodoh. Ya, orang yang bodoh, artinya beribadah tanpa ilmu. Wa'abidun jahilun. Abid itu orang yang beribadah, orang yang beribadah jahil, tapi jahil, tidak berilmu. Makanya kan al ilmu qoblal qaul wal amal. Jadi ilmu itu sebelum perkataan dan amal. Ya, karena ada ini wa'abidun jahilun. Ya, seorang yang beribadah tapi jahil, tidak tahu tentang ibadah yang dilakukan. Misalnya sholat, ya tidak tahu bagaimana membaca takbiratul ihram, iktidal, iftitah misalnya. Nah, itu wajib kita diketahui supaya kita tidak menjadi abidun jahilun, ya. Nah, itu kerusakan umatku, kata Nabi, ya, adalah oleh ulama yang fajir, ulama yang jahat, dan orang yang beribadah tapi bodoh. Wa syarrus syirar asrarul ulama, dan seburuk-buruknya kejahatan adalah kejahatan ulama. Seburuk-buruk kejahatan adalah kejahatan ulama. Nah, maka ulama ini bukan tidak boleh berinteraksi dengan penguasa, bukan, tapi berhati-hati dalam berinteraksi dengan penguasa. Sampai-sampai Imam Malik itu disuruh datang ke istana penguasa pada waktu itu, istana khalifah, tidak mau. Padahal khalifahnya itu ingin anaknya itu diajari Quran oleh Imam Malik. Ya, suruh datang ke istana. Apa kata Imam Malik? Kata Imam Malik, ilmu itu mendatangi. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ya.
Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Nah itu bukan apa-apa, karena Imam Malik menjaga interaksinya dengan penguasa. Ya, marwah ulama itu harus dijaga. Jangan terlalu murah. Apalagi yang sering bawa proposal kemana-mana, waduh itu terlalu murah itu. Ya. Dan kalau diiming-imingi, nah ini ulama ini harus peka nih. Nah, diiming-imingi DKI apa jadi komisaris perusahaan. Lu ulama kok jadi komisaris perusahaan itu panggonane itu. Ya. Atau disuruh kelola apa tambang. Ya. Itu bukan tupoksinya ulama. Ulama itu dia melihat sebagai apa? Uyunul ummah, ya. Melihat umatnya. Melihat penguasanya seperti apa. Kalau melenceng sedikit diingatkan supaya tidak terlalu apa namanya itu rusak gitu. Ya, diingatkan. Jadi bukan tidak boleh berinteraksi dengan penguasa, bahkan itu menjadi wajib kalau harus mengingatkan. Ya, jadi ulama datang kepada penguasa itu mengingatkan penguasa, bukan untuk yang lain. Ya, mengingatkan penguasa supaya semuanya ini menjadi baik. Jadi kalau ulama dulu itu kalau ada ulama yang datang ke penguasa, nah, itu bisa membawa fitnah. Ya, karena itu kalau datang itu ya harus mengingatkan. Ya, jadi ada sabda Rasulullah juga yang artinya di dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Baihaqi. Di sini ada hadis, siapa saja yang mendatangi pintu-pintu penguasa niscaya terkena fitnah. Tidaklah seorang hamba makin dekat dengan penguasa kecuali makin jauh dari Allah. Nah, ini sabda Nabi. Ya. Tapi jangan diartikan bahwa karena ada sabda Nabi seperti itu ulama anti penguasa. Tidak. Ulama itu tidak anti penguasa. Tapi ulama itu dengan ilmunya dia akan senantiasa mendatangi penguasa untuk mengingatkan, bukan meminta. Nah, itu kalau seperti itu, nah ini tadi itu termasuk ulama yang ya di dalam hadis itu ulama yang fajir, ya, maka waspadalah, ya, waspadalah. Ini banyak hadisnya, ya, banyak hadisnya yang mengingatkan ulama, karena ulama itu sangat strategis. Ya. Jadi dalam hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, artinya ya, waspadalah kalian terhadap pintu-pintu penguasa, karena sesungguhnya hal itu akan menyebabkan kesulitan dan kehinaan. Ya, menyebabkan kesulitan dan kehinaan. Nah, ini hadis-hadisnya, ya. Nah, sehingga dalam apa namanya, dalam faktanya, kenyataannya, ulama-ulama baik itu dari kalangan tabi'in itu senantiasa berhati-hati di dalam berinteraksi dengan penguasa. Kalaupun datang mereka hanya mengingatkan. Ya. Dan tidak apa namanya, ya, bukan stempel untuk melegalkan kebijakan, itu yang penting. Ya, kadang-kadang ini kita melihat akhir-akhir ini menjadi stempel, ya, stempel melaksanakan kebijakan. Kalau dulu itu ketika Imam Ahmad itu masih hidup, pada waktu itu penguasanya itu menganut madhab. Nah, ini sebenarnya kan tidak boleh. Negara bermadhab itu tidak boleh. Karena kalau negara bermadhab itu, ya yang lain madhab jadi ya tidak diurusi.
atau bahkan berbahaya. Ya seperti ketika Imam Ahmad hidup itu negara bermadhab, ya, sehingga ngurusi yang apa ya sesuai dengan madhabnya itu. Kalau dulu itu Al-Quran itu makhluk atau kalamullah, panggil tuh ulama, ditanya satu-satu, Al-Quran itu kalamullah atau makhluk. Nah, negara bermadhab berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Jadi yang berbeda dengan penguasa waktu itu ya bahkan ada yang dibunuh, ada yang dipenjara, termasuk Imam Ahmad. Ahmad ketika ditanya Al-Quran itu kalamullah atau makhluk, kalamullah, masuk penjara. Imam Ahmad ya, masuk penjara. Nah Imam Syafi'i juga begitu ditanya, karena hidup pada masa yang sama. Al-Quran itu kalamullah atau makhluk? Nah, Imam Syafi'i kan cerdas. Ya, Imam Syafi'i mengatakan ya dengan menunjuk jarinya. Ya, jadi Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran ini semuanya ini makhluk. Maksudnya itu makhluk ini trijine itu. Jadi selamat Imam Syafi'i itu. Jadi cerdas Imam Syafi'i itu. Jadi semuanya ini makhluk. Maksudnya bukan Qurannya yang makhluk, tapi jarinya ini, ya jarinya semuanya ini makhluk. Jadi selamat. Nah itu bahayanya kalau kekuasaan atau negara itu bermadhab. Jadi tidak boleh bermadhab karena di dalam memahami din, memahami agama ini bisa beda-beda. Ya, kita mengenal ada 4 mazhab yang besar itu, ya, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, ya, itu berbeda-beda di dalam memahami agama. Nah, tapi kalau negara itu kemudian memutuskan satu mazhab, nah itu berbahaya. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, ini jangan sampai terjadi, ya, jangan sampai terjadi karena kita melihat beberapa kasus itu memang sengaja ulama ini dipecah, ya, ulama ini dipecah, dibentur-benturkan sesama ulama, ya, dibentur-bentur sesama ulama. Ini berarti mereka tahu bahwa ulama itu memang punya posisi strategis, ya, dipecah dengan berbagai macam cara. Sekarang itu yang lagi ramai juga itu apa? Ba'alwi ya. Nah itu ya, Habib itu lagi ramai. Nah itu sengaja kalau saya lebih melihat itu politis saja, itu bukan persoalan ilmiah dan tidak ilmiah. Tapi sepertinya itu ya ingin memecah belah ulama. Ya, jadi yang ini dianggap yang baik, yang itu dianggap tidak baik. Nah, ini mudah-mudahan ulamanya juga paham gitu, sehingga tidak tidak memperuncing keadaan, ya. Yang satu juga membela yang ini, yang satu membela ini, ya. Beberapa ini, ya kemarin soal musik, setelah soal musik kemudian terus digarap terus. Padahal itu apa sih dampaknya terhadap umat? Kan tidak ada. Ya, kita ini yang lebih penting itu ya bagaimana harga-harga itu turun, ya, rakyat sudah semakin sengsara. Nah, itu penting diingatkan itu. Ya. Maka dari itu ulama itu memang dibutuhkan di masyarakat, ya, terutama untuk agar masyarakat dan pengelolanya, penguasanya ini ada di dalam koridor yang benar, ya, hidup sejahtera yang diridhoi Allah. Nah, hidup sejahtera diridhoi Allah itu ya apa? Ya mengikuti hukum-hukum, aturan-aturan, ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Tidak kemudian memberikan mudarat, ya, tidak boleh, la dharara wala
dhirara, tidak boleh ada kemudharatan dan menimpakan mudarat kepada yang lain. Nah, ini penting untuk diingatkan kepada semua, ya. Ya, memang ulama itu manusia biasa, ya. Bisa jadi lupa, bisa jadi tergiur oleh godaan, bisa jadi ya ingin macam-macam, ya. Karena itu ini harus senantiasa diingatkan. Kemudian di dalam surah Al-An'am tadi yang saya baca di muka, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ya, ini adalah jalan yang lurus. Maksudnya Islam ini, din ini adalah jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Ya, ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subula, dan janganlah mengikuti jalan-jalan. Nah, subula ini jamak dari sabilun. Nah, jalan-jalan berarti kan banyak. Ya, jadi di luar sana itu ada jalan-jalan. Ya, bukan satu jalan tapi banyak jalan. Wala tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak itu yang membuatmu tafarruq, membuat kalian itu berpecah belah. Ya, ansabilihi, ya, bercerai-berai dari jalan Allah. Jadi kalau kita mengikuti jalan-jalan yang tidak jelas itu, maka kita akan bercerai-berai. Jalan yang jelas itu adalah Islam itu sudah. Ikutilah Islam. Selain Islam tidak jelas, jangan diikuti. Kalau itu diikuti pasti akan kesasar kalau jalan-jalan itu diikuti. Tapi kalau mengikuti jalan Islam pasti akan selamat. Lakum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Nah, yang demikian itu Allah perintahkan agar kalian bertakwa. Nah, jadi para jemaah sekalian, seharusnya ulama, karena dia adalah orang yang paling takut kepada Allah, dan dengan ilmunya itu dia bisa menjalankan fungsinya sebagai penjaga dinullah, penjaga agama Allah, dan menjaga umat, ya, menjaga umat, sehingga umat ini bisa hidup sesuai dengan jalan yang diridhoi Allah tadi itu, termasuk umaroknya yang diberi diberi kepercayaan umat untuk mengelola urusan, ya, mengelola urusan orang banyak ini. Itu luar biasa, ya. Kalau itu dilakukan, wah, pahala mereka sangat luar biasa. Tapi kalau mereka khianat kepada rakyat, nah, ini dosanya juga luar biasa, ya. Jadi mudah-mudahan ini semakin dipahami, ya, oleh para ulama. Dan alhamdulillah kalau di sini kan ada MUI, itu lembaga keulamaan. Nah, biasanya MUI itu kalau berfatwa itu mengundang banyak pihak, termasuk peneliti-peneliti itu diundang. Seperti kemarin itu memutuskan fatwa tentang haramnya salam lintas agama, itu MUI mengundang sekitar 600-an peneliti dari berbagai universitas, kemudian mengundang juga ormas-ormas Islam, ya. Jadi tidak memutuskan sepihak, tetapi sudah melalui diskusi yang panjang, sehingga salam lintas agama itu yang panjang itu. Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, apa lagi? Salam kebajikan. Nah, itu ya, kabeh dirangkep. Itu sebetulnya itu
mencederai sebetulnya, ya. Karena secara sosiologis kata Ibu itu tidak pernah ada salam seperti itu. Zaman Pak Harto juga ada salamnya dan seperti itu. Ya, ya cukup yang Muslim ya assalamualaikum, ya. Yang non Muslim ya silakan salam seperti keyakinannya. Nah itu sudah cukup sebetulnya. Nah sekarang disambung-sambung, ya, karena itu berkaitan dengan keyakinan, ya. Kalau keyakinan itu sedikit saja menyimpang, itu sudah masuk kufur itu. Karena itu persoalan akidah. Akidah itu batas antara keimanan dan kekufuran. Ya. Maka itu harus hati-hati. Ya. Ada orang yang mengatakan, ya itu kan hanya perkataan, Pak. Perkataan itu segitu aja masuk. Ya, berdoa selamat apa hari-hari agama yang lain. Itu kan hanya perkataan. Loh, nikah itu ya perkataan saja itu. Nikah itu ya, hanya ya saya terima nikahnya itu sudah halal itu. Itu konsekuensi hukumnya ya berat. Nah, jadi ya orang yang kurang paham itu mengatakan ya kalau hanya ucapan kan tidak apa-apa, yang penting tidak ibadah. Ya. Bahkan pejabat di negeri ini sudah mengatakan tuh, kan tidak ada konsekuensi dari keimanan saya, meskipun saya mengucapkan itu saya tetap Muslim. Nah, itu pejabat dia mengatakan. Allah itu tidak tahu ya, yang mungkin perlu diberikan wawasan, ya. Nah, jadi para jemaah ini sekedar mengingatkan saja tentang peran ulama sehingga kita bisa memandang itu sebagai satu hal yang mesti dilakukan oleh para ulama, ya. Jadi kalau misalnya MUI membuat fatwa, ya itu memang sudah tugasnya. Seharusnya penguasa itu juga mengambil atau meminta nasihat dari para ulama. Nah, supaya benar jalannya itu benar. Jadi saya kira ini wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ini jadi wawasan kita tentang beberapa hal yang akhir-akhir ini terjadi di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.